prosesnya gitu? Motivasi terbesar saya sih ya, saya di sini sudah diberikan beasiswa oleh negara, khususnya di Kementerian Pertanian, ya, Iya. di mana notabene kita berkuliah di kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, beasiswa loh Elsa. Gratis ya bang? Ya gratis, kita sudah difasilitasi. Nah, bentuk rasa syukur saya kepada institusi ini yaitu dengan cara ya saya aktif di berbagai kegiatan yang diadakan oleh kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Engineers, welcome to Pipot, Pepi Podcast. Jadi kami mengadakan podcast perdana kami dan pada podcast kali ini kami bakal ngebahas tentang People Update Life Pepi atau bisa disingkat sebagai PALP. Tapi sebelum itu mungkin dari Sobat Engineers pernah mendengar tentang Politeknik Engineering Pertanian Indonesia melalui media sosial atau media konvensional. Nah, di sini saya bakal ngebahas lebih rinci lagi tentang kehidupan mahasiswa PEPI mulai dari pendidikan, organisasi, serta kehidupan berasramanya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Elsa Genesia, saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, program studi Teknologi Hasil Pertanian tingkat 1. Di sini saya nggak sendirian nih Sobat Engineer, saya telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa yaitu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Bang Samsul nih. Ya, selamat kenal Elsa. Mungkin Iya. kita udah saling kenal ya Elsa. Oke, selamat pagi, selamat siang, sobat engineer dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya, Bang? Alhamdulillah cukup baik, luar biasa. Iya, baik. Saya mau ngucapin terima kasih yang banyak ya kepada Abang karena udah mau menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di podcast kita pada kali ini. Terima kasih ya banyak ya Bang. Lalu mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Bang, Ya. bisa nggak Abang kenalin diri Abang terlebih dahulu kepada Sobat Engineers? Oke. Halo sobat engineers, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Samsul, mahasiswa aktif dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, tingkat 2 dari program studi Teknologi Hasil Pertanian. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Presiden Politeknik BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Elsa. Baik, dari Bang Samsul sendiri sekarang kan Bang Samsul sedang menempuh pendidikan di PEPI nih. Ya. Sebelum ke PEPI nih Bang Samsul itu bisa diceritakan sedikit nggak kehidupan Bang Samsul sebelum ke PEPI itu gimana? Oke, sebelum ke PEPI ya, kalau boleh diceritakan ya Elsa, saya seseorang yang aktif di berbagai organisasi. Tentunya dulu waktu saya berada di masa putih abu, mungkin ya waktu-waktu SMA, mungkin waktu-waktu yang cukup indah. Iya. Untuk dikenang, tapi mungkin tidak bisa diulang lagi. Benar. Dulu saya seperti siswa biasa yang melaksanakan pendidikan di sekolah menengah atas. Dulu saya berasal dari SMK jurusan pertanian, kebetulan di PP juga kan basically kan pertanian gitu. Dulu saya sebelum masuk sini, saya dulu gap year dulu Elsa. Oh, gap year. Ya, berhenti dulu 1 tahun, waktu itu sempat kerja juga, dan waktu itu saya berkeinginan untuk bisa melanjutkan pendidikan dan saya berkesempatan untuk bisa berkuliah nih di kampus tercinta kita, kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Gitu, baik. Tapi ada nggak sih Bang alasan yang kuat gitu kenapa Abang memilih PEPI nih sebagai tempat untuk Abang menempuh pendidikan? Kalau saya boleh bercerita Elsa, pendidikan ya. Menurut saya pendidikan itu sangat penting, di mana dengan pendidikan mungkin bukan salah satunya, tapi dengan pendidikan kita bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bisa menggapai kesuksesan apa yang kita cita-citakan. Kenapa kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia? Karena menurut saya kampus PEPI ini ya kita berfokus kepada mekanisasi pertanian, engineering pertanian, engineering tahan banting. Oleh karena itu kan dulu juga saya background pendidikan saya kan dulu di SMK pertanian. Oleh karena itu saya mempunyai perhatian yang lebih nih ke sektor pertanian.
saya ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri saya, terutama di bidang pengetahuan, khususnya di sektor pertanian, supaya pertanian itu menjadi maju, mandiri, dan modern. Dan saya bisa ikut andil di dalamnya seperti itu. Dan di kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia inilah saya percaya bahwasanya saya bisa menggapai hal tersebut gitu. Seperti itu, Elsa. Abang percaya bahwa abang bisa berkembang di sini ya, Iya, Bang? sangat percaya sekali. Karena kita di sini juga belajar tentang teknologinya ya, Bang? Iya, bukan hanya terkait pertanian yang konvensional yang mencangkul atau apa, kita lebih ke engineering ya, lebih ke mekanisasi dan teknologi terutama yang dititik beratkan seperti itu, Elsa. Baik, bisa nggak sih abang ceritain nih gimana proses abang mendaftar di PEPI dan abang melalui jalur apa gitu masuk ke PEPI? Oke. Berhubung saya dulu gap year, Elsa, ya 1 tahun waktu itu ya saya bekerja terlebih dahulu, sempat malang melintang, bukan malang melintang ya, tapi saya kan berhubung dari Bandung, jadi Bandung melintang mungkin. Bandung melintang, malang melintang dulu selama 1 tahun tersebut saya ya mencoba mencari peruntungan karena waktu itu orang tua saya tidak bisa mungkin mengakomodasi anggaran untuk bisa berkuliah. Mungkin oleh karena itu saya dulu bercita-cita dan berniat saya bekerja terlebih dahulu nih, Elsa, untuk bisa melanjutkan pendidikan saya supaya bisa mempunyai modal untuk bisa melanjutkan pendidikan gitu ke perguruan tinggi gitu. Nah, waktu itu saya ya sempat juga bekerja di sektor pertanian, menjadi pengawas kebun, terus sempat juga bekerja di sebuah perusahaan hidroponik di daerah Lembang. Terus saya juga sempat juga menjadi belajar untuk bisa menjadi guru pendidik waktu itu di salah satu SMP di mengajar gitu. mengajar di daerah saya di salah satu SMP gitu. Nah, itu kan merupakan pengalaman hidup yang cukup luar biasa ya, cukup perjuangan banyak. Mungkin tidak cukup untuk diceritakan kalau misalkan secara terperinci gitu. Cuman mungkin itu bisa menjadi motivasi teman-teman yang mungkin gap year dulu karena mungkin lain hal yang misalkan tidak langsung bisa melanjutkan pendidikan. Teman-teman punya kesempatan yang sama nih. Sekarang juga kan kampus kita sedang menerima PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, mungkin itu bisa menjadi kesempatan gitu bagi rekan-rekan semua yang menonton video ini untuk bisa melanjutkan pendidikan ke PEPI. Nah, untuk itu saya dulu, tadi Elsa juga bertanya nih terkait saya jalur apa sih? Kan ada beberapa jalur, mungkin teman-teman juga tahu, mungkin yang sudah masuk ke PEPI gitu. Yang udah mau masuk ke PEPI, calon mahasiswa baru ada jalur-jalur yang dibuka oleh kampus kita tercinta ini gitu. Ada jalur umum, jalur undangan. Cuman khusus saya itu sendiri, saya menggunakan jalur POSKM atau jalur prestasi gitu. Oh, jalur prestasi. Itu prestasi apa, Bang, yang dicantumin? Kebetulan dulu saya waktu SMK saya aktif di berbagai organisasi, baik itu organisasi sosial, organisasi keagamaan, juga Karang Taruna, dan juga organisasi-organisasi yang lain gitu yang menurut saya itu bisa mengembangkan soft skill dan hard skill saya gitu di bidang keorganisasian. Waktu itu ya saya kenapa bisa masuk juga ke jalur prestasi ini kan di sana di jalur prestasi teman-teman bisa kita harus mencantumkan prestasi sertifikat yang kita dapatkan gitu selama kita mungkin dulu mengenyam pendidikan waktu SMA gitu. Nah, oleh karena itu berhubung saya punya sertifikatnya, ya saya akan mempunyai nilai value yang lebih gitu untuk bisa berkompetisi sama rekan-rekan yang lain yang mau masuk ke PEPI melalui jalur POSKM atau jalur prestasi. Nah, oleh karena itu ya saya juga di sana juga sempat juga berwirausaha. Saya juga mencantumkan beberapa sertifikat webinar yang saya ikuti dan juga sertifikat halal dan lain-lain gitu Kak. Yang itu tadi supaya saya bisa mempunyai nilai tambah plus lah gitu, supaya saya bisa masuk ke sini seperti itu. Baik, buat sobat engineers nih yang tertarik buat mendaftar ke PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia sekarang sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025.
Ini merupakan gelombang kedua ya buat sobat engineers, dan ini dibuka jalur prestasi. Buat sobat engineers yang tertarik nih, bisa banget buat mencantumkan prestasi akademik maupun non akademiknya, mulai dari seperti olimpiade sains, lalu bidang keagamaan, olahraga, atau seperti abang tadi ya di keorganisasian. Kalian bisa banget mencantumkan sebanyak-banyaknya prestasi kalian agar kesempatan buat lulus itu lebih besar. Nah, buat kalian yang penasaran dan tapi belum tahu nih gimana cara buat mendaftarnya, kalian bisa banget kepoin websitenya PEPI, yaitu pmb.pepi.ac.id, atau kalian bisa untuk kepoin media sosialnya PEPI. Oke nih Bang, tadi kan kita juga sudah sempat ngebahas nih gimana kehidupan Abang sebelum masuk PEPI. Nah, sekarang kan Abang merupakan mahasiswa yang kurang lebih 2 tahun ya udah berpendidikan di PEPI. Betul. Abang di sini berasrama kan? Iya, kita berasrama di sini. Gimana nih Bang perasaan Abang, atau ada perubahan nggak Bang sebelum berasrama di PEPI sama setelah berasrama di PEPI? Tentunya banyak sekali perubahan yang saya rasakan, di mana mulai dari kecil apapun itu ada aturannya. Semuanya diatur. Otomatis kita menjadi seorang yang disiplin. Mulai dari tata cara makan, terus tata cara kita berkegiatan, kegiatan pribadi atau kegiatan perkuliahan gitu. Yang saya rasakan di asrama itu yang pertama mungkin Elsa juga sering mendengar gitu. Kami mungkin senior Elsa mungkin sering mengucapkan terkait korsa. Iya benar banget. Ya, komando satu rasa itu sangat sekali dirasakan ketika kita berasrama, di mana kita ya apa-apa kan berbarengan gitu, makan bareng gitu secara terpimpin oleh yang pikir kedisiplinan mungkin kita gitu. Oleh karena itu setiap apapun yang kita lakukan itu ada nilai kebersamaannya. Itu yang sangat sekali saya rasakan gitu ketika kita tinggal di sini di asrama gitu, di dormitory kita nyebutnya kan. Terus ya berhubung kita komando satu rasa, satu salah semua gitu. Mungkin itu yang kita rasakan gitu. Terus ya itu secara tidak langsung membentuk karakteristik kita menjadi seseorang yang lebih peduli, lebih care kepada sesama gitu. Mungkin hal-hal yang kecil yang kita rasakan, yang kita lakukan di sini itu akan berdampak besar nantinya ketika kita udah lulus, mungkin ketika kita udah bekerja, nantinya ke unit-unit atau ke ya perusahaan-perusahaan, mungkin kita akan bisa lebih mempunyai nilai value yang lebih karena kita sudah dididik dan di tempat dibina dibina di sini ya supaya menjadi orang yang lebih disiplin. Seperti itu sobat-sobat engineers. Jadi di PEPI ini Bang, kita kan itu berbagai daerah dan berbagai suku dari seluruh Indonesia. Abang sendiri tuh ada kesulitan nggak bersosialisasi karena mungkin karakteristik orangnya berbeda-beda gitu? Betul. Tentunya pas awal-awal mungkin ya ada sesuatu hal yang mungkin tidak kita rasakan gitu. Saya dari Bandung Barat, Jawa Barat, tentunya mungkin dengan tradisi atau misalkan sikap sifat yang berbeda mungkin oleh sama teman-teman. Mungkin kan di sini banyak tuh yang berbagai daerah, hampir di seluruh Indonesia. Yang terjauh dari angkatan saya ya, ada juga yang dari Sulawesi, terus juga mungkin rekan Elsa mungkin di tingkat 1 sekarang teman-teman udah ada juga mahasiswa dari mancanegara, yaitu dari negara Timor Leste. Ya mungkin itu menjadi sesuatu hal yang pengalaman yang cukup berkesan bagi saya ketika saya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda daerah gitu. Kita di sana menjadi seorang yang bisa adaptability skill, kemampuan dalam beradaptasi itu terbentuk di sana gitu. Hal ini kan saya juga dulu kan merasakan gitu, karena juga saya dulu aktif di organisasi bisa saya sebutkan ya Elsa. Dulu tuh saya aktif di Formosis Jawa Barat tingkat provinsi, baik itu regional juga di tingkat kabupaten. Terus saya juga aktif di beberapa kelompok-kelompok sosial gitu. Ya mungkin itu menjadi modal awal juga ketika saya masuk ke sini. Saya tidak jadi lagi mungkin tidak terlalu terkejut ketika misalkan teman-teman mempunyai sifat yang berbeda-beda. Intinya kita selalu saling bisa menghargai satu sama lain. Saling support ya Bang. Ya harus saling support.
Oke, baik. Saya juga di PEPI gitu awalnya agak sempat kaget ya karena mungkin dari sifat-sifat orang yang berbeda gitu kan Bang. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang Ya, dari Medan gitu. Medan ketemu Sunda gitu Bang. Lembut ketemu yang ngomongnya keras. Tapi itu merupakan hal yang menarik dan menurut saya itu menyenangkan sih Bang ya, karena kita bisa nambah relasi lebih banyak ya. lagi. Tujuannya Oke. itu sih sebenarnya. Nah, saya mau tahu nih Bang. Bang Samsul kan presiden mahasiswa nih Ya, sekarang. Itu kenapa sih alasan Bang Samsul pengen gitu jadi presiden mahasiswa? Karena nggak kebanyakan orang kan berani pengen memimpin ya, suatu suatu khalayak ramai gitu kan Bang. Itu ya. gimana sih prosesnya gitu? Motivasi terbesar saya sih, ya saya di sini sudah diberikan beasiswa oleh negara, khususnya di Hmm, Kementerian Pertanian, iya. ya di mana notabene kita berkuliah di kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, beasiswa loh, Elsa. Gratis ya Bang? Ya gratis, kita sudah difasilitasi. Nah bentuk rasa syukur saya kepada institusi ini yaitu dengan cara ya saya aktif di berbagai kegiatan yang diadakan oleh kampus. Oleh karena itu juga saya kan dulu juga jalur POSKM, jurus prestasi nih. Prestasi. Tentunya kan di organisasi pula Iya, lagi. iya Bang. Oleh karena itu ya saya udah punya modal awal dan saya juga ingin mendharma baktikan hidup saya gitu. Salah satunya yaitu dengan berbakti, yaitu dengan berkontribusi di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Nah kebetulan saya dipercaya oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk bisa memimpin selama satu periode ini mungkin dari tahun 2023 sampai 2024. Ya alhamdulillah saya dikasih kepercayaan bisa memimpin teman-teman gitu, khususnya di bidang keorganisasian, di bidang eksekutif yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa PP Serpong gitu, dengan kabinet atau nama kabinetnya Kabinet Rawayani Skala gitu. Itu apa Jembatan. artinya Bang? Oke, itu tuh jembatannya kokoh. Itu Hmm, diambil dari kosmologi, salah satu bahasa Sunda sebenarnya ada namanya Rawayan. Rawayan skala tuh jembatan yang kokoh. Jadi diharapkan ya kabinet saya sekarang sama rekan-rekan semua di sini ya menjadi sebuah konsolidasi lah. Konsolidasi dari kabinet yang sebelumnya yang sudah membangun BEM yang dengan baik gitu. Nah, kita konsolidasi ibaratkan filosofis jembatan di mana kita bisa menyeberang, bukan perubahan yang memulai dari awal tapi kita melanjutkan. melanjutkan seperti itu. Baik. Ya, jembatan yang kuat. Oke Bang. Ya. Sebagai seorang presma nih Bang, Abang pernah mengalami kesulitan nggak Bang? Mungkin Abang ada dapat kritikan dari rekan-rekan Abang gitu. Gimana? Tentunya kalau kritikan ya tentunya sebagai seseorang yang misalkan bisa menentukan sebuah regulasi atau kebijakan khususnya di tingkat mahasiswa ya Elsa tentunya ada, cuman itu tadi kritikan bisa membangun kita bukan ya berarti membuat mental kita menjadi down gitu. Kritikan itu bisa membuat kita semakin maju, berubah dan bisa mengevaluasi diri gitu supaya ya kita lebih baik ke depannya gitu. Baik. Bisa diceritakan lebih lebih rinci nggak Bang? Apa itu tugas-tugas dari presma gitu? Yang paling berat gitu Ya. menurut Abang sendiri? Kalau masalah berat atau ringan mungkin itu masalah itu ya gimana cara kita menanggapinya. Akan berat bagi orang yang tidak mau dan mempunyai kemauan, akan ringan bagi seseorang yang mempunyai motivasi yang lebih gitu. Eh, Terkait tugas kami khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya selaku Presma ya itu mengkoordinir teman-teman masing-masing kementerian nih. Kita juga punya kementerian-kementerian yang dibentuk itu bertujuan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman ya sebagai fasilitator lah. Dan juga mungkin ya nggak ada kesulitan sih sebenarnya asalkan dijalani aja gitu, dijalani dengan usaha yang lebih maksimal tentunya dari kita gitu, mencoba memberikan ya itu tadi saya sudah menyebutkan mendharma baktikan hidup Baik. ini gitu, sebagian hidup kita ya ke kampus dengan cara berorganisasi. Tentunya ya mengabdi intinya seperti itu. Berarti Bang Samsul ini merupakan seorang yang sangat ikhlas ya dalam mengerjakan Iya. sesuatu ya. Tapi pasti ada kesulitan nih Bang, karena Bang Samsul juga punya tugas yaitu menjadi seorang mahasiswa, Iya. belajar berpendidikan di PEPI. Di samping itu Bang Samsul juga merupakan seorang presma. Itu gimana sih cara tips dari Bang Samsul nih buat memanage waktunya agar balance gitu? Oke, mungkin bagi seorang organisator mungkin banyak sekali ya hambatan-hambatan, halangan-halangan yang dia terpa dalam kehidupannya. Tadi yang Elsa tanyakan,
mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman yang Iya. suka ikut berorganisasi, di mana ada selalu dua pilihan nih, Elsa, antara jangan sampai organisasi mengganggu studi atau jangan sampai studi mengganggu organisasi gitu. Mungkin itu menjadi berkecamuk pilihan-pilihan tersebut ya, di mana ya ketika kita misalkan mengorbankan studi kita, mau gak mau kita di sini mahasiswa gitu. Kalau kita misalkan mengorbankan studi kita demi organisasi kita, ya tapi organisasi tersebut kan tanggung jawab kita gitu. Oleh karena itu nih, terkait manajemen waktu, mungkin masing-masing orang mempunyai jawaban tersendiri. Cara yang berbeda-beda. Ya, cara yang berbeda-beda, treatment yang berbeda-beda untuk menanggapi atau menyelesaikan masalah tersebut. Tapi khusus untuk perspektif saya, yang saya rasakan, Elsa, ya yang saya lakukan nih, ya gimana ya? Lebih ke nanti juga ada sesuatu hal yang tidak bisa didefinisikan oleh kata-kata. Cuman ya semuanya pasti berlalu intinya. Asalkan kita berusaha dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, yaitu semuanya pasti berlalu sih. Itu sih yang menjadi motivasi saya. Semuanya Jadi- pasti berlalu gitu. Oh, Apa-apa yang baik. problem apa yang dirasakan, kita nih mencari solusi kan. Kita juga bekerja sebagai tim. Nah, bekerja sebagai tim tentunya kita bisa berdiskusi di sana. Organisasi, sekumpulan orang yang disusun menjadi kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama, itu definisi organisasi yang saya pegang gitu ya. Jadi prinsip Bang Samsul nih, sebesar apapun masalah dan sebanyak apapun itu pasti bakal berlalu ya. Iya, berarti pasti ya? akan berlalu dengan ya, walaupun misalkan cara penyelesaiannya tidak sempurna 100%, tapi setidaknya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya nantinya solusinya akan timbul supaya kalau di organisasi kan kita nantinya akan ada periode pengurusan yang selanjutnya, jangan sampai nantinya itu jadi bahan evaluasi kita, jangan sampai kejadian tersebut terjadi gitu. Jadi oleh karena itu ya seperti itu. Baik, kita udah ngobrol banyak ya Bang, mulai Ya. dari kehidupan sebelum ke kampus PEPI Ya. nih. Setelah ke kampus PEPI, gimana Bang Samsul mendaftar di PEPI, serta apa tuh Presma dan BEM. Iya. Ya, Bang. Mungkin dari Bang Samsul sebagai penutup nih, ada dua patah kata yang mau disampaikan kepada Sobat Engineers ataupun calon-calon camaba kita nih Bang, yang mau masuk ke PEPI. Oke. Halo Sobat Engineers, dimanapun kalian berada nih, bagi calon mahasiswa baru, di mana PEPI sekarang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Bagi adik-adik, jangan sampai menyerah. Ketika teman-teman punya kemauan dan motivasi tinggi, teman-teman pasti yakin akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Semuanya tergantung dari indikatornya adalah usaha-usaha yang teman-teman usahakan, teman-teman lakukan. Oleh karena itu jangan pantang menyerah, kesempatan masih terbuka lebar. Teman-teman bisa melanjutkan pendidikan, yaitu di kampus kita tercinta, di kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Saran saya lakukan semua tahapan-tahapan seleksi, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak kampus, semuanya lakukan dengan baik, dengan apa-apa data-data yang diminta itu dilakukan secara terperinci, secara teliti, supaya teman-teman nanti bisa bergabung menjadi keluarga besar. Kita di sini menjadi keluarga besar mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Terus yang mungkin kata-kata dari saya, teman-teman mungkin kadang berada di posisi di mana sedang tertimpa masalah atau apa gitu, dicoba oleh Tuhan gitu. Mungkin teman-teman bisa menggapai atau bisa memegang komitmen ini, di mana hidup bukan tentang menunggu hujan berlalu, tapi belajar menari di atas badai, seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap termotivasi, gapai semua impian semua teman-teman di sini, yaitu kami tunggu di kampus kita tercinta, di kampus Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, menjadi keluarga besar kita di sini gitu. Yuk. Sebagai penutup kita kali ini, aku punya pantun nih Bang. Oke, boleh Elsa, apa tuh? Boleh Abang bales gitu, cakep gitu. Boleh, cakep. Oke, mulai ya. Buah nanas, buah ceri, Cakep. ditambah gula enak sekali. Cakep.
Sekian podcast kita kali ini. Semoga kita bertemu di lain hari. Oke. Saya Elsa Agnesia dan saya Samsul, Presiden Mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Engineers yang sudah bertahan sampai akhir nih Bang untuk mendengarkan podcast kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.